Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan juga kita sama-sama bangkit berdiri. Mari sebelum kita datang di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, kita semua anak-anak Tuhan, amin. Mari persiapkan hatimu, hidupmu, jiwamu, pikiranmu. Kita mau singkirkan segala pikiran kita yang bukan dari Kristus. Mungkin ada rencana kita di hari ini, tapi saya mau kita sama-sama singkirkan itu terlebih dahulu. Mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, amin. Jadi kita sama-sama bersatu sejenak. Mari pribadi mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, untuk setiap pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin hari-hari ini kita lalu sulit untuk kita, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita, anak-anaknya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, panjang sabarmu, untuk penyertaanmu, cintamu dalam hidup kami. Ini setiap hari kami, pikiran kami, pribadi kami Tuhan datang di hadapan-Mu. Kami mau memberikan semuanya itu Tuhan. Kami tahu tidak sempurna, tapi Tuhan kami yang terlebih besar dapat menyempurnakannya. Kami tanggalkan setiap beban kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau hati kami tertuju pada-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami awali dengan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biar hanya nama-Mu yang layak ditinggikan, nama-Mu yang layak disembah. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa yang baik. Dari awal pertengahan sampai penghujung ibadah kami, tidak ada satu pun yang sia-sia Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami. Kuduskan, sucikan kami, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sedang kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam firman berkata, seperti langit di atas tidak akan terukur, tidak terselidiki bagi setiap kita. Tuhan tidak pernah menolak kita sedikit pun. Panjang kasih setianya dalam hidupmu tidak akan pernah berubah. Apapun yang kau lakukan tidak akan pernah mengubah kasih setia Tuhan dalam hidup kita ini. Jadi sama-sama datang di hadapan Tuhan.
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap ibadahku. Layaklah Tuhan,
Langit tinggi dan ini setiap hati kami Tuhan, ini pribadi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami perbuat. Tuhan, Kau baik. Terima kasih. Saat ini kami mau memuliakan-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Sebab ini yang dapat kami persembahkan sebagai korban persembahan yang hidup. Kami mohon Tuhan yang memperkenankan kami datang di hadapan-Mu. Sama-sama saudara terkasih, Bapak Ibu sama-sama nyatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, sebab Dia Raja di atas segala raja. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Raja kami Tuhan, Kau Raja di anugerah dan dipuji. Mari biarlah datang kerajaan-Mu. Kami menyatakan dengan iman kami Tuhan, jadilah seluruh bumi, berubah-mu ya kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi ya Tuhan di tempat
jadilah kehendak-Mu atas setiap kami dan kami amin itu Tuhan. Karena kami percaya setiap karya-Mu Tuhan pasti baik dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersukacita berglori bagi-Mu Tuhan. Mari kami tanggalkan segala kesedihan kami, beban pikiran kami. Kami mau bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersukacita dalam-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Boleh kita temukan diri Tuhan kita. Yang lebih dari pemenang amin. Yang percaya dengan saya yang lebih dari pemenang boleh angkat memberikan tangannya. Amin. Kita bisa jadi lebih dari pemenang amin. Haleluya.
yang saja belum dari pemenang akan hidup kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Baik, sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita mau mempersiapkan persembahan kita. Dan yang menolong Tuhan yang melayani menuju ke depan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semua orang kebaikan Tuhan Yesus kami berada di tempat ini Tuhan. Sebelum kami memasuki ibadah di dalam Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan Yesus dari Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan ini. Berkecilan tangan-tangan yang bisa menerima dari ini dan yang belum bisa menerima dari Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan Yesus bisa kita bisa kebahagiaan dari Tuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita mau kita dengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita persiapkan persembahan kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku berdoa dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita bangkit berdiri kembali. Kita menyatakan mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku berdoa-beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku
Ya Tuhan, tujuan kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Berikan hati kami untuk terus merenungkan dan mengikuti kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini saatnya Roh Kudus pimpin setiap hati kami untuk lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, kami dapat terima yang baru dikesayangan ini menjadi saksi-Mu yang hidup Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Semua yang siap katakan amin. Dan Halo. Ibadah hari ini onsite dan online ya? Benar ya namanya ya? Oke. Ini pertama saya program pakai masker total ya. Biasanya agak turun sedikit. Oke. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Ini yang ada saya ya. Edison. Ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hidup ya, hidup. Karena kita tahu hidup itu adalah dinamika interaksi kehidupan. Artinya kalau kita mengaku kita hidup, tentunya ada dinamika di sana. Ada satu pergerakan, ada satu proses dari yang awal menuju yang akhir, saudaraku. Ya. Nah, proses ini kadang berat, kadang ringan, kadang mudah, kadang sulit. Di dalamnya ada suatu masalah yang harus kita hadapi, saudaraku. Nah, waktu masalah ada, tentu kita perlu solusi masalah di sana. Nah, sekarang masalahnya adalah solusi masalah terbaik itu dalam setiap masalah apa ya? Agar nanti kita hidup nggak sekedar hidup dan numpang lewat saja tanpa arti dan tanpa dampak, terutama dampak bagi kerajaan surga. Ya. Ini ibadah yang pertama, pantas masih segar semua ya, kayak baru sarapan pagi semua. Saya mau kasih tahu bahwa solusi masalah yang terbaik itu cuma dari Tuhan. Motivator banyak, guru banyak, teman pelayanan banyak, tapi solusi terbaik itu datangnya dari Tuhan. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana mengatasi masalah hidup. Dari firman Tuhan di Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Ya. Dan nanti kita dapat terima, oh iya, setiap ada masalah saya harus seperti apa ya di dalam merespon menurut kerajaan sorga. Jadi bukan menurut hal-hal yang tidak berubah dengan Yesus Kristus Tuhan. Nah, ini harus kita batasi dulu ya, karena kita ibadah di gereja ini. Oke, nah, kita mulai, kita baca. Ada sahabat tolong ditampilkan. Ada yang bertugas untuk membantu saya? Oh, belum ada ya. Kita mulai Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, amin. Hanya 4 ayat saja yang kita pelajari hari ini. Bagaimana Yesus Kristus Tuhan mengajarkan bagaimana mengatasi masalah itu, sehingga nanti kita bisa tidak hanya kalau lagu saja lebih daripada pemenang ya, lebih dari pemenang. Artinya kita tetap mempertahankan iman di akhir perjalanan hidup kita. Sebenarnya itu makna dari kita lebih daripada pemenang. Kalau ikut ayat yang kita maksud dari lagu yang kita nyanyikan tadi, sehingga kita tahu kita terus mempertahankan iman di akhir sampai akhir hidup kita, ya. Nah, di sini dikatakan setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti
dia. Jadi ada kesempatan di mana orang banyak mengikuti Tuhan. Ketika apa saudara? Ketika ya, ketika Yesus turun dari bukit. Jadi ketika Yesus turun dari bukit, ada kesempatan orang banyak datang berbondong-bondong kepada dia. Jadi kalau di atas bukit dia agak sulit kan untuk ditegur, tapi di sini dikatakan berbondong-bondong. Artinya ada kesempatan setiap orang untuk mengikut Tuhan. Ya, masalahnya dia punya keputusan nggak untuk mengikut Tuhan. Ya, nah di sini kita renungkan kembali, saya mengikut Tuhan nggak dalam keseharian saya? Karena banyak orang percaya, mengaku percaya, rajin ke gereja, tapi ketika ditanya dalam dirinya sendiri, sebenarnya saya mengikut Tuhan nggak ya? Ya kan? Taruh tangan kembali. Ya, benar nggak kita sedang mengikut Tuhan ini? Ya, oke. Sekarang kita lihat dulu. Ternyata Tuhan sangat mudah ditemukan ketika kita punya keinginan untuk mau mengikut Tuhan. Tuhan itu hadir. Bahkan kita tahu Tuhan itu mana hadir. Artinya kita punya kesempatan untuk bisa bertemu. Sekarang keputusannya adalah saya mau mengikut Tuhan tidak. Nah di sini orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, ini entah agama apapun, tapi dia di sini katakan dia berbondong-bondong. Ya, banyak orang-orang berbondong untuk mengikuti Tuhan. Nah, coba kita lihat lagi berikutnya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi ada seorang yang punya masalah. Di antara orang-orang yang berbondong-bondong itu ada orang yang punya masalah. Dia punya masalah, tapi dia ikutan berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Berarti masalah dia ada, tapi dia tahu solusi masalah ini sebenarnya hanya kepada Tuhan. Jadi dia datang kepada Tuhan. Nah ini, jadi ada di antara kita punya masalah. Waktu punya masalah, kemana kita datang? Ya. Nah, ini kita cek dulu bagian dari kita. Karena 2 tahun terakhir ini kita punya banyak masalah, saudara ya. Benar ya? 2 tahun terakhir ini ada banyak masalah-masalah dalam pergumulan hidup kita skala bidang gitu. Nah, ketika itu kita lewati sampai hari ini, track record kita mengikuti solusinya dari mana gitu, dari siapa? Ya. Atau kalau zaman sekarang suka disebutkan biar waktu yang menjawab gitu ya. Ya, jadi kalau waktu yang menjawab kita tunggu-tungguan aja gitu. Ya kita tunggu, masalah juga nunggu, jadinya nggak tahu kapan kelar. Ya, jadi hari ini kita pelajari bagaimana yang seharusnya. Tapi kita lihat dulu masalah itu seberapa besar, saudara. Ya, seberapa besar masalah dalam hidup kita? Ada yang tahu? Ya, saya kalau khotbah berinteraksi, saudara ya. Saya bukan khotbah tunggal gitu loh. Di setiap cabang dari tahun 2007 saya khotbah di gereja-gereja. Itu saya suka berinteraksi langsung, saudara. Jadi nggak ada batas mimbar dengan saudaraku ya. Kita sama-sama belajar di sini. Ya. Masalah kita itu sebesar apa, saudara? Ada yang tahu? Ya. 1 Korintus 10:13 coba dibuka. Oh iya, tinggal tugas ya. Oke lah. Yang sudah dapat silakan 1 Korintus 10 ayat 13. Sudah dapat semua? Ini saya kalau ini agak panjang, sebenarnya saya ingin dibantu nih sama operator. Yang sudah dapat 1, 2, 3. Seberapa besar masalah yang kita hadapi, saudara? Dari ayat ini pesannya seberapa besar masalah yang kita hadapi? Ya? Iya. Sebenarnya semua masalah yang kita hadapi dalam dunia ini itu nggak melebihi dari kekuatan yang ada dalam diri. Artinya semua masalah seharusnya bisa diselesaikan dari apa yang ada dalam diri kita. Itu masuk ayat ini, saudara. Ya. Tapi masalahnya kita terhubungkan dengan Tuhan. Karena solusi terbaik itu datangnya dari
Tuhan, kita nggak cukup hikmat untuk melihat luasnya masalah yang sedang kita hadapi. Tapi ketika kita terhubung kepada Tuhan, maka terlihat solusi terbaik apa ya? Sehingga benarlah ayat ini mengatakan pencobaan, masalah yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. So, jadi kita jangan lebay. Seolah-olah masalah kita itu kayaknya sulit banget, kayaknya nggak ada solusi, kayaknya aduh berat amat gitu ya. Ini ada yang tahu vertigo nggak? Ada yang tahu vertigo? Nggak ada? Ada yang dokter di sini? Nggak ada juga. Berarti kita nggak tahu ya. Nah, vertigo ada yang tahu nggak vertigo? Ya, apa itu vertigo kan? Kepala muter-muter gitu? Atau perasaannya doang muter-muter? Kepalanya nggak muter-muter, masih lengket di leher ya? Jadi kalau masalah terlalu besar bisa jadi kita jadi tergoda untuk puyeng gitu ya, muter-muter. Nah, tapi kita akan pelajari bagaimana yang seharusnya. Oke, yang penting kita sudah tahu masalah tidak melebihi dari kekuatan kita. Ya, jadi jangan lebay, jangan bilang aduh masalahnya aduh berat banget deh Pak Pendeta benar deh gitu, nggak usah. Karena ada yang 1 Korintus 13 katakan tidak melebihi ke kekuatan kita. Ya. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkah apa aja. Ada 4 langkah yang akan kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama kita lihat di tadi, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu Yesus menyembah dia dan berkata, Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi yang pertama sekali ada solusinya adalah datang ke tempat yang tepat. Ada banyak nanti masalah-masalah yang kita hadapi, tapi kita nggak tahu datangnya ke tempat yang tepat atau tidak. Ya, jadi yakinkan kita datang ke tempat yang tepat. Yang tepat itu adalah kepada Tuhan. Ya, memang kepada rekan pelayanan juga, tapi arahan akhirnya adalah kita harus datang kepada Tuhan langsung, saudara. Ya, kenapa? Karena Tuhanlah yang tahu persis bagaimana kita seharusnya menjalani hidup kita sesuai dengan rancangannya. Jadi Matius 9:11 katakan rancangan Tuhan apa? Halo? Ini saya mau sebutkan ayat banyak sekali sebenarnya saudara, kalau saya tugas bisa 50 ayat. Jadi kalau kita buka terlalu lama saudara ya, jadi kalau bisa petugas disiapkan untuk membantu supaya cepat kita belajar saya. Saya sulit kalau khotbah cuma 10 ayat. Karena kecepatan itu dibuka bisa banyak saudara ya. Jadi Matius 9:11 katakan. Ayo 1, 2, 3 bisa bantu saya. Yeremia. Ada yang sudah dapat? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Oke, jadi rancangan Tuhan adalah rancangan? Iya, udah itu aja. Kalau rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bagaimana mungkin kita tergoda untuk tidak damai dan sejahtera? Masalahnya kita percaya nggak rancangan itu ada dalam hidup kita? Itu masalahnya. Ya, jadi kalau kita tahu masalah kita datang kepada yang tepat yaitu kepada Tuhan, maka ketahuilah Tuhan sedang merancangkan rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau begitu, kita harus taat apa yang Tuhan mau dalam menjalani hidup ini, saudara. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu konsepnya, saya datang kepada Tuhan karena saya tahu Tuhan yang merancangkan hidup saya. Saya sedang ada dalam visinya Tuhan. Nah, ketika saya udah tahu itu konsep daripada Tuhan, saya datang kepada Tuhan, saudara ya. Nah, coba kita lihat bagaimana konsep dalam pelajaran ini. Kita datang kepada Tuhan, gayanya seperti apa? Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu apa saudara? Lalu sujud menyembah dia. Jadi konsep pertama ketika kita tahu
Tuhan adalah jawaban atas masalah saya datang kepada Tuhan, itu konsepnya adalah dengan konsep sebagai penyembah. Ya. Datang kepada Tuhan atas masalah yang kita hadapkan kepada Tuhan, itu sikap dirinya adalah penyembah. Apa sih ciri khas orang penyembah? Iya, sujud. Apa itu artinya? Merendahkan diri. Jadi kalau kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan, kita datangnya gayanya apa, saudara? Gaya merendahkan diri, menyembah Tuhan atau tidak? Coba kita renungkan. Kadang beda-beda tipis, saudara, antara menyembah dengan meminta dan menyuruh. Itu beda-beda tipis pada saat berdoa. Ya. Dan kita renungkan kembali. Seringkali kita melakukan sikap berdoa, meminta, itu menempatkan diri sebagai penyembah Tuhan atau penyuruh Tuhan, gitu. Ya kan? Jadi kita renungkan kembali, ya. Nah, seorang yang sakit kusta, orang yang menyerang sakit kusta ini dia sikapnya sujud menyembah. Bahkan di pengajaran Kristen dikatakan kita adalah penyembah, telah tiba saatnya penyembah benar, yaitu penyembah di dalam roh dan kebenaran. Penyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya penyembah yang rohnya dipimpin roh Tuhan dan hidupnya, gaya hidupnya menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kayak itulah yang disebut penyembah benar. Penyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Kita sampai di titik itu tidak. Karena ada banyak orang rohnya tidak dipimpin roh Tuhan, kebenaran firman Tuhan tidak dihidupi, tapi berani berdoa meminta kepada Tuhan dengan apa, saudara? Saya klaim firman Tuhan. Berani-beraninya mengklaim firman Tuhan kepada Tuhan. Ada yang bertugas di asuransi di sini, saudara? Ada. Gimana cara mengklaim asuransi? Bisa suka-sukanya datang langsung klaim. Ya enggak lah, syaratnya aja belum dipenuhi, segala macam belum, training belum, main klaim aja loh. Tahu diri apa? Asuransi itu kalau kita mau klaim harus dikerjakan semua syarat-syaratnya, iya kan? Nah kita berdoa, kita klaim janji Tuhan. Padahal dalam hidup kita enggak kita tuhankan Tuhan itu, enggak kita tuhankan Tuhan itu. Kalau butuh kita cari, kalau selesai masalah ya sudah. Padahal Tuhan yang Maha Kuasa, Maha hadir di setiap detik perjalanan hidup kita. Artinya keterhubungan kita dengan Tuhan terus sampai kita meninggal. Jadi bagaimana mungkin kita tidak bertuhankan Tuhan? Seharusnya kita bertuhankan Tuhan. Artinya kendali hidup kita ada di dalam pimpinan Tuhan, saudara. Waktu itu terjadi, sebenarnya kita sudah menghidupi firman Tuhan, nggak perlu klaim-klaiman dalam doa. Jadi yang kita pelajari, setiap masalah datang kepada Tuhan, sikap diri itu sebagai penyembah, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi penyembah, saudara. Ya, ini yang penting yang kita ketahui ya. Yang pertama, dan penyembah itu hanya penyembah yang benar yang dimaksud Tuhan, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua tadi dengan yang ketiga sekarang, saudara ya. Kalau yang pertama kepada Tuhan, yang ketiga adalah
Dan berkata Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentaikan aku, ya kan? Jika Tuhan dapat, kira-kira Tuhan dapat nggak ya? Dapat, saudara ya? Dapat. Jadi artinya kita datang kepada Tuhan, kita yakin Tuhan dapat melakukan itu. Artinya datanglah kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Itu maksudnya, saudara. Pesan dari ayat ini, ya. Jadi yang pertama, datang kepada Tuhan. Waktu kita punya masalah itu, solusi ada di Tuhan, jadi kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, sikap sebagai penyembah, tahu diri gitu loh. Anda itu cuma hamba ya, kepada Tuhan. Jangan terbalik, sikapnya kita malah ngatur-ngatur Tuhan dan minta Tuhan secepatnya menyelesaikan masalah. Karena bagi Tuhan bukan masalah yang menjadi masalah, tapi proses pembentukan karakter diri di dalam melewati masalah. Makanya lagu tadi mengatakan tujuan hidup kita apa ya? Tujuan hidup kita bukan supaya masalah kita selesai, bukan itu lagunya tadi. Bukan. Tujuan hidupku adalah selesainya masalahku, enggak gitu, saudara. Hanya untuk menyenangkan. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Cuma satu, berkarakter seperti ya udah. Jadi tujuan dari masalah kita cuma satu aja, supaya kita berkarakter. Jadi cepat tidaknya masalah selesai atau jauh dekatnya masalah itu enggak masalah bagi Tuhan. Yang masalah hasil dari kita melihat masalah terbentuk enggak karakter kita. Berkarakter ilahi menurut Kristus Tuhan, ya. Jadi yang kedua adalah merendahkan diri, menyembah Dia. Yang ketiga adalah punya iman yang teguh, artinya minta dengan keyakinan bahwa Dia bisa menyelesaikan masalah. Karena orang yang bimbang tidak akan apa, saudara? Yakobus 1:6-7, orang yang bimbang gimana? Jadi kalau kita bimbang datang, saya nih, saudara ya. Kalau saya bimbang datang ke tempat ini, ya saya nggak dapat apa-apa, nggak bisa melayani apa. Sampai hari ini pun saya masih vertigo, saudara. Iya kan? Diserang 2 hari yang lalu di Jumat. Sekarang pun saya masih vertigo, saudara. Tapi adakah kebimbangan saya melakukan ini? Enggak, saudara. Karena di dalam Tuhan saya percaya Tuhan mampukan saya. Kalau kita khotbahkan kita nggak hidupi, bagaimana mungkin khotbah itu berdampak? Betul? Kalau kita khotbahkan kita tidak hidupi, bagaimana mungkin khotbah itu berdampak? Cuma menang khotbah doang, anak kecil juga bisa. Hidupi khotbahmu, hidupi pengajaranmu, berdampak bagi rumah tanggamu, bagi jemaat yang kau layani, bagi lingkungan sosial. Yakobus 1:6-7 katakan orang yang bimbang tidak mendapatkan apa-apa. Saya nggak bimbang di tempat ini, saudara. Saya lapor kemarin sore kepada gembala kita di sini. Tapi saya dengan mengatakan saya tetap bertugas hari ini. Jadi datang dengan iman teguh, yakin solusi terbaik akan terjadi, saudara ya. Jadi jangan ragu kepada Tuhan kita, yakin Dia akan menyelesaikan, Dia akan kasih solusi dan kita cukup taat dan menghidupi. Nah yang ketiga, yang keempat sekarang, saudara, yang keempat adalah jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentaikan aku. Jika Tuhan mau, jika Tuhan nggak mau, tidak. Berarti terserah Tuhan, gitu loh maksud ayat ini. Jadi dengan kata lain, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, sikap diri sebagai penyembah dan punya iman yang teguh. Tapi yang keempat adalah memohon menurut kehendak Tuhan. Ya, terjadilah menurut kehendak Tuhan, saudara. Jadi berapa sering kita berdoa mengatakan Tuhan aku ini amin, selesai. Ujungnya nggak ada. Biar kehendakmu yang ayat ini mengajari kita selalu mengatakan biar kehendak Tuhan saja yang terjadi. Saya memang memohon seperti ini Tuhan, tapi kehendakmu yang terjadi. Artinya apa? Tuhan lebih bijaksana dari sekedar pengharapan kita. Artinya ngadepin Tuhan jangan sok tahu gitu loh maksudnya.
Ya, jangan sok tahu saudara. Mendingan kasih tahu aja pengharapan. Kemudian Tuhan jadilah kehendakmu. Ternyata kehendak Tuhan diizinkan menyakitkan dalam perjalanan kita. Ini sudah pernah saya share di tempat ini saudara ya. Jungkir balik saya tahun 2019 bulan 7. Setiap hari. Bulan 7 2019. Bulan 3 2020 akhirnya apa saudara? Meninggal ibu mertua saya. Jadi kita jungkir balik selama 9 bulan untuk menolong ibu mertua dalam keadaan kanker paru stadium 4. Ya, seperti trauma Jakarta bola balik ya. Saya dapat tugas Senin sampai Jumat nemenin dia. Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Sabtu minggunya jaga khotbah ya. Tapi Senin sampai Jumat sampai menjelang meninggal gitu aja tugas saya sudah. Jam 8 sampai jam 3 sore. Minta mengharapkan supaya ibu mertua sembuh, betul saudara ya? Betul lah, pastilah menantu kan mengharapkan ibu mertua sembuh gitu ya. Meninggal ternyata. Dan kehendak Tuhan itulah yang bijaksana. Kita berusaha tapi Tuhan yang berkehendak. Jadi dengan kata lain posisikan diri kita secara benar di hadapan Tuhan. Apa itu? Selalu percaya di dalam hal pengharapan kita, selalu percaya kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi selalu biar saja Tuhan yang menentukan. Saat tentang pengharapan tetap disampaikan kepada Tuhan. Ya. Tapi kehendak Tuhan yang harus terjadi. Artinya dia punya, kalau istilah sekarang, hak prerogatif ya. Jadi terserah dia menentukan apa. Kita nggak boleh berdebat. Ya, jadi ketika kita sudah serahkan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti berikan yang terbaik. Nah, sudah kalau Tuhan berikan yang terbaik, maka kita taat. Ikuti aja apa yang dia katakan. Itu yang kita lihat. Jadi di sini Tuhan langsung mengatakan, lalu Yesus berkata padanya, aku mau jadilah engkau tahir. Jadi katakan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Ya. Kebijaksanaan Tuhan adalah dia mau mentahirkan. Ya kan? Artinya dia selalu berikan solusi yang terbaik. Kadang berbeda dengan apa yang kita harapkan, tapi selalu yang terbaik. Mungkin pikiran kita yang nggak begitu luas untuk melihat itu dan kurang sabar menunggu hal terbaik itu. Artinya proses terkadang memang berbeda dengan yang kita harapkan. Tapi udah percaya aja, taat saja. Ini yang saya lewati dalam hari-hari dalam perjalanan hidup saya. Saya melihat begitu. Oh iya, Tuhan maunya dia, sudah saya taat aja. Gitu. Ya kan? Ini contoh keluarga saya banyak ini, saudara ya, di bulan ini. Tapi saya percaya Tuhan, kalau kau jadikan ada vertigo di sini ya, udah nggak apa-apa. 2017 saya pernah tuh mengalami vertigo, 4 hari dirawat, gitu kan. Nah sekarang tahun ini agak sedikit muncul dia, 2022. Tapi saya percaya, ya, percaya Tuhan mampukan, gitu ya. Jadi akhirnya Tuhan berikan pemulihan di sana yang untuk ditahirkan. Oke, jadi dari sini kita tahu bahwa di dalam setiap masalah kita dalam hidup kita, yakinkan pertama kali datanglah kepada Tuhan. Ya. Bersikap diri yang benar ketika berhadapan dengan Tuhan. Tahu diri, saya cuma hamba. Tuhan saya adalah Tuhan Yesus. Saya cuma hamba. Tuhan saya adalah Tuhan Yesus. Jadi terserah dia. Saya tahu diri, saya rendahkan diri di hadapan dia. Tapi saya belajar untuk beriman yang teguh. Artinya setiap saya minta, saya percaya Tuhan berikan bahkan lebih dari itu yang dia berikan, melampaui apa yang bisa saya pikirkan. Gitu loh. Kalau berbeda, ketahuilah pasti yang lebih baik yang akan dia berikan dari segala permintaan kita. Gitu ya. Baru yang terakhir adalah biar kehendak Tuhan yang terjadi. Ini pelajaran yang kita dapat hari ini di Matius 8 ayat 1 sampai 4. Untuk kita bisa makan keseharian kita bisa berdampak dalam hidup kita untuk kerajaan surga. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat hari ini, Bapak yang kami hadir, kami tahu Tuhan sedang beracara di seluruh hati kami untuk kami boleh bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi yang hidup dimanapun Engkau kami, dimanapun Engkau mengutus kami untuk kehidupan kami secara kami. Biarlah terjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, berkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Baik, di minggu ini kita akan memberikan persembahan yang mulia bagi jemaat Tuhan yang memerlukan amplop dapat meminta kepada pelayan Tuhan yang ada di belakang. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kembali bersyukur Tuhan atas kebaikan kemurahan yang kami berdoakan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih biarlah firman boleh meneguhkan Tuhan. Firman mengingatkan kami Tuhan bagaimana kami cara menyembah Tuhan. Kami lebih taat lagi Tuhan agar setiap kehidupan kami Tuhan boleh merasakan kasih karunia dari Engkau. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus memberkati hamba-Mu. Lebih lagi Engkau memberkati kesehatan Tuhan. Engkau memberkati keluarga-Nya Tuhan. Seisi rumahnya Tuhan berpelihara. Terima kasih Bapa. Siang hari ini juga Tuhan kami akan memberikan persembahan diakonia. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, agar ini boleh dipakai untuk keperluan dan kebutuhan gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pembelajaran yang telah diberikan. Kita akan mendengarkan pengumuman spontan. Pengumuman GPI Anugerah Krias 2 tanggal 20 Februari 2022. Salam. Saudara diberkati hari ini, saya percaya melalui firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja dalam sepekan yang akan datang, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan kebaktian satu umum Bapak PDT Edison A. Teknik. Terima kasih Pak pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang bagi berdiri kepada saudara yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian PDI Gereja 2 pada hari ini. Jemaat setia, pengumuman sepekan. Satu ibadah minggu depan PDI Gereja 2 seperti biasa. 2 kali ibadah, yaitu ibadah satu umum
jam 9 WIB belum ada sekolah minggu. Ibadah kedua jam 16 WIB belum ada sekolah minggu. Mari kita setiap jemaat membawa jiwa baru di rumah Tuhan setiap hari Minggu. 2. Setiap hari Jumat ada doa pengertian di gereja mulai jam 19 WIB. 3. Setiap hari Sabtu ada ibadah Yud dan Jisi jam 18 WIB di gereja. Bagi jemaat pengerja yang belum bisa mengembalikan persembahan persepuluhan di minggu pertama dapat memberikan di minggu-minggu berikutnya. 5. Mohon bagi untuk mengisi KKJ dan bisa mengembalikannya dan bisa mengambilnya dan mengembalikannya ke pengerja. Jadwal kurs sepekan. Kul Yud dan Jisi hari Senin pukul 19 WIB. Kul Ide Selasa pukul 19 WIB. Kul HBCE Rabu pukul 19 WIB. Kul JKT Kamis pukul 19 WIB. Semua kul diadakan di gereja. Demikian pengumuman Tuhan Yesus memberkati. Selesai ibadah hari pertama akan diadakan kelas katekisasi bagi saudara yang mau mengikuti katekisasi maupun mempersiapkan diri. Amin. Hari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman yang telah disampaikan hamba-Mu, supaya memberkati hamba-Mu kita kali ganda Tuhan. Dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengar Tuhan, kami baru menjadi pelaku firman-Mu, tidak hanya sekadar menjadi pendengar-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar juga kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Roh Kudus dan setiap teman-teman yang memberi, baik yang belum dapat memberi, berkat melimpah atas pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kau Bapa yang baik yang mampu membuat semua itu menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dalam penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik, sangat baik Tuhan buat kami pribadi Tuhan Yesus. Hingga sampai detik ini Tuhan kami boleh ada karena kasih yang berapa Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapa yang baik. Inilah Tuhan kami setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Boleh datang Tuhan di tempat ini memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati kami Tuhan. Engkau diri Tuhan setiap hati kami Tuhan Yesus. Engkau lihat Tuhan betapa kami merindukan jamaah-Mu Tuhan. Betapa kami merindukan Tuhan Yesus. Engkau Tuhan hadir di setiap pribadi, lepas pribadi kami Tuhan Yesus. Bahkan di setiap rumah tangga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami Tuhan. Engkau bentuk kami Tuhan Yesus. Kami Tuhan boleh merendahkan diri kami Yesus. Kami boleh membuang setiap ego kami Tuhan. Kami mau taat Tuhan Yesus di hadapan Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Tuhan Yesus, Pak Edison, Kurni Tuhan, di mana Tuhan saat ini hamba-Mu sedang sakit mengalami vertigo Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, vertigonya Tuhan sembuhkan di dalam dirinya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan. Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan Yesus yang boleh menghalangi hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Baik sakit penyakit apapun itu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus, banyak jiwa dibenarkan Tuhan Yesus. Dimanapun Engkau tempatkan hamba-Mu ini dalam pelayanannya Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Berkati segala aspek kehidupannya Tuhan. Berkati rumah tangganya Tuhan Yesus. Apa yang dikerindukan hamba-Mu ini, Tuhan menggenapinya Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan menyerahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus yang hadir Tuhan saat ini Tuhan. Baik mereka Tuhan Yesus yang saat ini mengikuti ibadah melalui online Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka rindukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka rindukan Tuhan dalam rumah tangga mereka Tuhan Yesus. Tetapi yang kami tahu Tuhan, Engkau maha adil, Engkau maha penyayang Tuhan, Engkau pengkasih karunia Tuhan Yesus. Engkau sanggup Tuhan memenuhi setiap apapun yang dirindukan setiap jemaat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit apapun itu Tuhan Yesus yang dialami oleh jemaat saat ini, kami mau tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan mereka Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sangat baik, teramat baik Tuhan Yesus bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Hidup-Mu Tuhan menyembuhkannya Tuhan. Kami teringat Tuhan dengan Ibu-Mu Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Engkau mengasihi Ibu ini Tuhan Yesus. Engkau mengasihi Ibu Nur Tuhan. Di mana Tuhan, Ibu Nur Tuhan mengalami sakit kanker Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa yang baik. Engkau sanggup melakukan mukjizat atas Ibu Nur Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau melakukan mukjizat Tuhan atas hidupnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan di saat dia Tuhan mengalami mukjizat Tuhan, dia boleh menjadi berkat, membagikan segala kebenaran firman Tuhan bagi lingkungannya Tuhan,
bagi keluarganya Tuhan Yesus, dan bagi dimanapun dia Tuhan tempatkan, dia boleh menjadi berkat Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Persembahan yang kami kumpulkan Tuhan Yesus saat ini Tuhan, biarlah Tuhan mau memberkatinya Tuhan. Baik persembahan diakonia Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengelola, Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelola Tuhan Yesus. Bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang memberikan persembahan yang terbaik atas persembahan terbaik mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, berlipat kali ganda Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk Bapak-Bapak sedang kami Tuhan tempat ini Bapak yang baik. Untuk ayuan Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu ini Tuhan tempatkan Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan Yesus di tempat ini dalam pengembangannya Tuhan Yesus. Engkau memberkatinya Tuhan Yesus dalam pengembangan tempat ini Tuhan. Bahkan Tuhan banyak jiwa dimenangkan Tuhan Yesus. Terkhusus Tuhan Gereja Asiro boleh dimenangkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati kesehatannya Tuhan, Kau berkati rumah tangganya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan memberkatinya. Tuhan Yesus memberkati segala Pak Asman paling Tuhan Yesus, Pak sendiri Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan Yesus boleh sehati speaker Tuhan untuk membangun pelayanan Tuhan Yesus tempat ini Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pelayanan kami dalam tangan Engkau Tuhan. Baik kami Tuhan, WL Singer, pemain musik Tuhan Yesus, aset Tuhan, kolektan Tuhan, LCD Tuhan Yesus, soundman Tuhan Yesus, apapun pelayanan kami saat pada pagi hari Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan Engkau Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, di saat kami boleh berikan hati kami untuk boleh melayani, kami percaya Tuhan, berkat-berkat melimpah Tuhan berikan kepada kami Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Saat pada pagi hari ini juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan kita untuk bangsa kita. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapak yang baik, kami serahkan Tuhan bangsa kami dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Di mana Tuhan akhir-akhir ini Tuhan Yesus, begitu Tuhan bergejolak Tuhan Yesus untuk virus Omikron Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan lumpuhkan dari penyakit ini Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, jika ada Tuhan Yesus virus Omikron ini Tuhan Yesus, ini membuat kami itu lebih dekat lagi Tuhan Yesus terhadap Engkau Bapa yang baik. Engkau memberkati pemerintahan kami Tuhan Yesus, pemerintah tertinggi Presiden dan Wakil Presiden Tuhan Yesus, sampai dengan pemerintahan terendah Tuhan Yesus, RT RW Tuhan. Biarlah Tuhan pemerintahan kami Tuhan Yesus boleh Tuhan menangani COVID ini Tuhan seizin dengan Engkau Bapa yang baik. Berikan hikmat bagi mereka Tuhan, untuk mereka boleh Tuhan Yesus menangani setiap COVID ini Bapa yang baik, khususnya Omikron ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, negara kami boleh dipulihkan. Negara kami boleh dipulihkan dari virus Omikron itu. Perekonomian negara kami Tuhan Yesus boleh dibangkitkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan, kami akan mengisah Tuhan dan umat ini Bapa yang baik. Tuhan memberkati kami. Kami boleh datang ke tempat ini dan kami boleh pulang membawa berkat-berkat yang melimpah melalui dari penerangan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam setiap firman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami Tuhan pulang, kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami di surga, berdoa dalam masyarakat, jadilah kehendak-Mu di dalam hari ini, kami dalam doa kami atas nama kami, seperti yang juga kami bersama dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari Indonesia, Indonesia,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih Kristus Tuhan, mari kita arahkan diri kita mendapatkan yang cukup. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kita kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan menyertai kita sampai Tuhan menjemput kita dalam kerajaan surga. Semua yang telah menerima katakan amin. Haleluya. Ibadah pada hari Minggu ini telah selesai. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.